warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Ananda siswa SMP dimanapun berada, semoga berada dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, bersama orang-orang yang Ananda sayangi dan orang-orang yang Ananda cintai. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimatut thayyibah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang masih melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Selawat serta salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita, yakninya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ananda yang dirahmati Allah, berjumpa kembali bersama Ustadz dalam kegiatan Wirid Jumat. Judul kita hari ini kisah Syafi'i dengan gurunya. Kisah Syafi'i dengan gurunya. Imam Syafi'i dengan gurunya merupakan contoh ideal bagaimana hubungan seorang murid dengan gurunya. Idealnya seorang murid dengan gurunya memiliki hubungan yang sangat akrab, memiliki hubungan yang sangat dekat, seperti dekatnya hubungan antara seorang ayah dengan anaknya. Seorang guru tahu bagaimana caranya seorang murid mau melaksanakan apa yang dia petuahkan, apa yang dia laksanakan, apa yang dia perintahkan. Begitu juga seorang murid tahu diri bagaimana caranya dia menghormati gurunya, menghargai gurunya, menyadari kesalahannya ketika dinasehati oleh gurunya. Inilah hubungan yang sangat baik, hubungan yang sangat harmonis antara guru dengan muridnya. Demikianlah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dengan gurunya Waqi'. Dia selalu menyampaikan segala sesuatu yang membuat hatinya tidak nyaman dalam pembelajaran. Maka dia sampaikan dengan cara-cara yang sangat sopan dan santun. Suatu ketika dia curhat kepada gurunya, "Syaqautu ila Waqi' su'a hifzi farsadani ila tarqil ma'asi wa akhbarani bi anna al-'ilma nurun wa nurullah la yuhda li'asi." Wahai guruku Waqi', kenapa hafalanku terganggu? Kenapa kecerdasanku terganggu? Ada apa gerangan? Maka gurunya memberikan nasihat yang membuat Imam Syafi'i sedikit terperanjat. Tarkil ma'asi, wahai Syafi'i, tinggalkanlah perbuatan maksiat. Karena sesungguhnya perbuatan maksiat itu, karena sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya, tidak akan masuk kepada orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah petuah nasihat dari gurunya Waqi' kepada Syafi'i. Kita tahu Imam Syafi'i kemudian memikirkan apa maksiat yang telah dia kerjakan, apa maksiat yang telah dia lakukan. Padahal kita tahu Imam Syafi'i ini kesolehannya, ketaatannya luar biasa. Bahkan kalau dalam bulan puasa itu bisa khatam Al-Quran 60 kali. Sehari khatam 2 kali. Nah, ini pengamalan ibadahnya Syafi'i. Bahkan masih belia, masih kecil sudah hafal Al-Quran. Bahkan mampu menghafal kitab yang sangat tebal karangan Imam Malik Al-Muwatta'. Tapi tiba-tiba gurunya memberikan nasihat tarkil ma'asi. Kemudian merenung, memikirkan apa maksiat yang telah dia lakukan. Kemudian dia teringat suatu ketika dia mau berangkat menuju rumah gurunya, dia melewati sebuah pasar. Ketika melewati pasar itu tanpa sengaja dia melihat mata kaki seorang wanita ketika akan menaiki kendaraannya. Barangkali inilah maksiat yang maksud oleh guru saya, kata Syafi'i. Seperti itu. Padahal kita tahu kalau melihat sesuatu tanpa sengaja tidaklah berdosa. Tapi bagi Syafi'i itu sudah cukup mengganggu konsentrasinya dalam pembelajaran. Hanya melihat mata kaki seorang wanita. Bagaimana dengan kita hari ini yang memang sangat gampang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Andai kita berjalan di jalan pun, ketika menunduk pun maka akan ada maksiat di bawah kita. Kalau kita melihat ke kiri dan ke kanan pun maksiat terbentang sangat hebat di depan kita. Bahkan mungkin ketika kita mau menghindarinya, mungkin ketika kita di lampu merah kita melihat ke atas supaya tidak melihat kiri dan kanan. Maka di atas pun ada wanita-wanita berpose iklan tanpa menutup auratnya. Inilah tantangan luar biasa sehingga ilmu itu memang sulit masuk ke dalam hati kita.
maka kita tentu akan terus berupaya menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan sekecil itu pun sudah mengganggu hafalannya Syafi'i. Apalagi kalau kita memang jelas-jelas melakukan perbuatan dosa, meninggalkan sholat, berbicara yang tidak senonoh, berbicara kotor, berbicara kasar, maka tentu ini makin menghalangi kita mendapatkan ilmu. Kita tahu setiap yang kita lihat, setiap yang kita saksikan, setiap yang kita tatap, semuanya akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat ke-17 ayat 36 surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqfu ma laysa laka bi'ilmun. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati kita semuanya akan disoal, semuanya akan dimintai tanggung jawab. Oleh karena itu ananda, supaya ilmu itu memang masuk ke dalam hati kita, tidak hanya sekedar pengetahuan, tidak hanya sekedar bertambah wawasan. Ada orang tahu cara sholat, tahu dia sholat itu wajib 5 kali sehari semalam, tahu membaca Al-Quran itu berpahala, tapi tidak dilaksanakannya. Yang bertambah baginya hanya pengetahuan dan wawasannya, tapi sebenarnya ilmu itu tidak masuk ke dalam hatinya. Oleh karena itu, supaya ilmu kita masuk ke dalam hati kita, membekas dalam tindak tanduk kita, maka mari kita jaga perintah Allah Subhanahu wa taala, kita jaga pandangan kita yang tantangannya hari ini luar biasa. Barangkali itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian, maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.